Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk belajar bagaimana menganalisis dokumen transaksi dari kasus soal UD Bahagia, kemudian kita masukkan ke dalam jurnal ataupun yang lainnya di format yang sudah disediakan. Nah, di sebelah kiri saya itu ada soal, kemudian di sebelah kanannya itu adalah format jawabannya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, dokumen transaksi nomor 1. Kita lihat di sini, dokumen nomor 1 adalah bukti pengeluaran kas. Nah, kalau kita lihat dari dokumen ini, sudah jelas bukti pengeluaran kas ini merupakan dokumen pendukung terjadinya pengeluaran kas perusahaan. Nah, yang nantinya sifatnya itu akan mengurangi kas perusahaan. Nah, kalau kalian melihat bukti pengeluaran kas, maka pasangannya itu adalah jurnal pengeluaran kas. Jadi nanti kita masukkan data yang ada di bukti pengeluaran kas ini ke dalam jurnal pengeluaran kas, yaitu cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas di sini. Kemudian yang selanjutnya, kita lihat di soal. Di sini ada nomor buktinya BKK 12 tip 1 tanggal 1 Desember 2018, kemudian cek. Jadi dia mengeluarkan cek di sini pengeluaran kasnya, kemudian dibayar kepada karyawan UD Bahagia Jakarta jumlah 2.500.000 dengan huruf 2.500.000 rupiah. Kemudian keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan November 2018. Nah, dilihat dari keterangan ini adalah pembayaran gaji karyawan bulan November. Kalau pembayaran gaji karyawan bulan November itu merupakan utang buat perusahaan atau biasa dikenal dengan utang beban atau utang gaji, atau bahasa Inggrisnya di sini adalah expense payable. Nah, tinggal kita masukkan, kalau pengeluaran kas berarti otomatis yang di debitnya itu adalah expense payable, artinya utang beban perusahaan akan berkurang di debit senilai 2.500.000 rupiah ya. Kemudian yang di sebelah kreditnya itu adalah cash in bank, karena di sini dia mengeluarkan buktinya adalah bukti pengeluaran kas itu. Oke, tinggal kita masukkan. Yang pertama tanggal kita masukkan tanggal 1, kemudian nomor evidence kita isi dengan nomor bukti itu BKK 12 strip 1, kemudian deskripsinya kita isi saja pembayaran gaji bulan November. Oke, kemudian di sini kita lihat referensi dikosongkan saja ya. Di sini untuk di debitnya itu karena tidak disediakan akun expense payable, maka kita pilihnya di other saja. Kemudian kita pilih othernya itu adalah expense payable. Kemudian nomor akunnya kita lihat di soal bahwa untuk expense payable ini nomor akunnya adalah ini 2 strip 1.200. Kita tinggal masukkan 2 strip 1.200. Oke, totalnya tadi di soal itu totalnya adalah, kita lihat totalnya itu adalah 2.500.000 rupiah. Kita masukkan 2.500.000 rupiah di debit ya. Kemudian yang selanjutnya tadi di debitnya adalah expense payable dan yang di kreditnya adalah cash in bank, karena ini pengeluaran kas ya, yaitu senilai yang sama 2.500.000 rupiah. Kemudian itu untuk transaksi nomor 1. Kita lanjutkan ke transaksi nomor kedua. Di transaksi nomor 2, di sini ada voucher kas kecil. Nah, voucher kas kecil itu merupakan dokumen pendukung terjadinya pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Nah, untuk voucher kas kecil ini, pasangan jurnalnya adalah jurnal kas kecil atau petty cash journal. Karena kebetulan kita di sini pencatatan dana kas kecil itu menggunakan metode dana tidak tetap, maka otomatis ketika terjadi transaksi pengeluaran kas kecil itu dicatat di dalam jurnal kas kecil. Di mana di sini jurnal kas kecilnya sudah disediakan di sini ya. Nah, ini jurnal kas kecilnya.
kita tinggal masukkan saja. Di sini kita lihat di bukti transaksi, di sini nomor buktinya adalah V12 tip 1 tanggal 2 Desember 2018 dibayar kepada percetakan Kemenangan Jalan Kalibiru nomor 88 Jakarta. Kemudian jumlahnya adalah 675.000. Kemudian keterangannya adalah pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Nah, dari keterangan ini kita lihat di sini ada keperluan iklan. Berarti kalau ada keperluan iklan, maka ini dimasukkan ke dalam akun yang namanya beban iklan. Nah, otomatis akunnya itu adalah beban iklan atau advertising expense itu di sebelah debit. Kemudian yang dikreditnya apa? Yang dikreditnya adalah petty cash karena ini adalah pengeluaran kas kecil. Oke, kita masukkan tanggalnya dulu ya, tanggal 2, kemudian 2 Desember 2018, kemudian nomornya adalah V12 tip 1. Kemudian deskripsinya adalah pembuatan brosur. Kalian bisa isi keterangan yang ada di keterangan ya. Kemudian kita masukkan akunnya tadi adalah advertising expense. Dimana nomor akunnya advertising expense itu kita lihat di soal, nomor akunnya adalah 6 strip 1000. Tinggal kita masukkan 6 strip 1000. Oke. Dan nominalnya itu adalah Rp675.000. Kita masukkan Rp675.000. Oke, itu yang di sebelah debitnya. Lalu yang di kreditnya adalah petty cash senilai yang sama, yaitu senilai Rp675.000. Oke, itu untuk transaksi nomor kedua. Jadi jurnal yang muncul di transaksi nomor kedua adalah advertising expense di debit, kemudian petty cash di sebelah kredit. Oke, kita lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 3. Di dokumen transaksi nomor 3, kita lihat di sini, ini dokumennya adalah bukti penerimaan kas. Nah, yang namanya bukti penerimaan kas berarti merupakan bukti transaksi pendukung terjadinya penerimaan kas. Nah, untuk bukti penerimaan kas ini, kalian gak usah risau, kalian tinggal masukkan saja ke cash receipt journal atau ke jurnal penerimaan kas. Nah, kita lihat sekarang. Di sini nomor buktinya BKM 12 tip 1 tanggal 3 Desember 2018, kemudian diterima dari Jaya Elektronik Mangkubumi Jakarta dengan jumlah Rp34.100.000, keterangan pelunasan faktur F1112 tertanggal 25 November 2018 dengan menggunakan cek. Oke, yang namanya di sini di keterangannya pelunasan faktur itu berarti bersumber dari transaksi yang sebelumnya, di mana transaksi yang sebelumnya itu adalah transaksi penjualan barang secara kredit. Ketika kita menjual barang secara kredit, maka otomatis akan muncul yang namanya account receivable atau piutang dagang. Nah, piutang dagang sebelumnya kan di debit. Nah, ketika kita menerima kas, maka piutang dagang ini nanti akan berkurang, yaitu sebelah kredit. Lalu yang di debitnya apa? Yang di debitnya adalah cash in bank. Nah, karena di sini penerimaan kas, berarti kalau penerimaan kas, cash in banknya posisinya ada di sebelah debit, sedangkan yang di kreditnya adalah piutang. Kenapa piutang? Karena di sini adalah pelunasan faktur, piutang dagang atau account receivable. Kita tinggal analisis saja dari transaksi ini. Pertama, untuk bukti penerimaan kas, kalian masukkan ke cash receipt journal. Nah, selain ke cash receipt journal, karena di sini ada berpengaruh terhadap piutang, maka kalian juga harus memasukkannya ke dalam buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable. Itu. Jadi ada 2 tahapan untuk menginput bukti transaksi penerimaan kas ini. Yang pertama, masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Lalu yang keduanya, kalian masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable. Oke, kita masukkan yang pertama dulu ke dalam jurnal, yaitu tanggal 3 Desember. Nomor evidence adalah BKM 12 strip 1. Kemudian description-nya di sini adalah kalian isi saja dengan nama perusahaannya yang ada di soal, yaitu di sini Jaya Elektronik. Kita masukkan Jaya Elektronik. Kemudian referensi dikosongkan saja. Tadi cash in bank-nya senilai berapa yang diterima, yaitu Rp34.100.000. Kemudian yang selanjutnya, karena tidak ada potongan, berarti di sini tidak usah diisi potongannya. Kemudian kita masuk ke
account receivable, berarti account receivable-nya akan berkurang di sebelah kredit senilai yang sama, yaitu Rp34.100.000 itu. Kemudian ini langkah pertama. Yang keduanya kalian masukkan ke dalam tadi subsidiary ledger account receivable. Nah, ini account subsidiary ledger account receivable. Nah, yang pertama ketika kita masuk ke buku besar pembantu piutang, ini buku besar pembantu piutang ini berisi rincian piutang perusahaan dari masing-masing debitur. Oke. Nah, yang pertama kita harus memastikan bahwa saldonya itu sudah dimasukkan. Di sini belum dimasukkan. Kita masukkan dulu tanggal 1. Deskripsinya kalian cukup masukkan balance saja atau keterangan. Kemudian referensinya fee, karena ini berasal dari saldo awal, kita masukkan di balance. Nah, nominalnya dari mana? Dari saldo awal yang ada di soal. Kita lihat di soal saldo awalnya. Untuk account receivable atas nama Jaya Elektronik itu nilai nominalnya adalah Rp34.100.000. Berarti kita masukkan di balance-nya itu di sebelah debit Rp34.100.000. Oke. Kemudian kita masukkan yang selanjutnya itu dari jurnal yang tadi, yaitu cash receipt journal. Kita lihat cash receipt journal account receivable sebelah kredit senilai Rp34.100.000. Kita tinggal masukkan, yaitu tanggalnya di sini tanggal 3 ya, tanggal 3 nominalnya adalah Rp34.100.000. Oke, tanggal 3. Karena ini penerimaan kas, boleh pakai pelunasan atau boleh pakai receipt itu atau penerimaan ya. Nah, referensi di sini diisi oleh halaman jurnal. Dari mana data tersebut diperoleh? Tadi kan dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal CRJ halaman 1. Kemudian posisinya tadi untuk piutangnya itu ada di sebelah kredit. Berarti kita masukkan di sini sebelah kredit senilai Rp34.100.000. Oke. Maka untuk saldonya adalah 0. Ya, jadi kenapa 0? Karena ini debit Rp34.100.000, kemudian dibayar Rp34.100.000, maka hasilnya 0. Oke. Selanjutnya kita kembali ke soal. Nah, maka dari soal bukti penerimaan kas ini dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi pelunasan faktur dari bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur, kalian harus menginputnya ke dua sumber. Yang pertama itu adalah ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, dan yang kedua itu adalah ke buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable itu. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi nomor 4. Di mana di transaksi nomor 4 ini ada lagi kita ketemu yang namanya voucher kas kecil. Tadi voucher kas kecil itu dokumen pendukung terjadinya pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Nah, di mana akun yang kita gunakan di sini adalah akun petty cash ya. Oke, langsung saja kita lihat di sini dibayar kepada kantor PLN dan PT Telkom. Di mana nomor buktinya V12 tip 2 tanggal 4 Desember 2018 dengan jumlah Rp975.000 dan keterangannya adalah rekening listrik bulan November 2018 nilai Rp425.000. Kemudian rekening telepon bulan November 2018 nilai Rp550.000. Nah, dari soal ini kita bisa melihat bahwa di sini ada pembayaran rekening listrik bulan November dan telepon bulan November. Berarti pembayaran untuk bulan sebelumnya. Tadi sudah saya bahas di soal sebelumnya bahwa yang namanya pembayaran beban untuk bulan sebelumnya itu merupakan utang buat perusahaan atau disebut dengan utang beban. Nah, kita masukkan saja ini ke dalam akun yang namanya expense payable. Oke, kita langsung. Yang pertama itu untuk dokumen voucher kas kecil ini tadi masuk ke jurnal kas kecil atau petty cash journal. Nah, kita masukkan di sini ada petty cash journalnya, kita masukkan tanggal 4. Kemudian di sini nomor buktinya V12 tip 2. Kemudian deskripsinya kita lihat di situ ada pembayaran listrik dan telepon bulan November. Oke. Kemudian di sini akunnya tadi kita masukkan expense payable. Nah, expense payable nomor akunnya itu tadi di atas kita lihat lagi. Nomor akun expense payable itu nomornya adalah 2/1200. Berarti kita masukkan nomor akun 2/1200. Oke.
totalnya itu tadi di soal, totalnya itu adalah senilai yang ini aja langsung, yaitu Rp975.000. Rp975.000. Ini petik case-nya sama, senilai Rp975.000. Jadi dari soal ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk voucher cash kecil dokumen transaksi nomor 4 di debitnya adalah expense payable senilai Rp975.000 dan di kreditnya adalah petty cash senilai Rp975.000. Oke, itu dokumen nomor 4. Kita lanjutkan ke dokumen nomor 5. Nah, kita lihat di sini. Di dokumen nomor 5 ini ada yang namanya faktur. Nah, faktur itu kan merupakan dokumen pendukung terjadinya transaksi pembelian atau penjualan barang secara kredit. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, apakah ini faktur pembelian atau faktur penjualan? Kalian tinggal melihatnya dari dua sisi. Yang pertama dari atas. Kita lihat di sini. Di kop atas itu ada UD Bahagia. Berarti si UD Bahagia ini dia yang membuat faktur. Nah, yang membuat faktur itu adalah pihak penjual. Berarti UD Bahagia ini sebagai penjual. Itu tanda yang pertama. Kemudian yang kedua ada tulisan kopi. Nah, kalau ada tulisan kopi, berarti ini adalah faktur penjualan. Kenapa? Karena faktur asli itu diserahkan kepada pembeli. Penjual itu hanya memegang salinannya saja atau kopiannya saja. Maka dari transaksi ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa faktur ini merupakan faktur penjualan. Oke. Nah, untuk faktur penjualan kalian menginputnya itu kemana saja gitu. Yang pertama itu kalian harus masukkan data tersebut ke dalam kartu persediaan. Itu sudah jelas ya, karena ini terjadi penjualan barang dagang, otomatis akan mempengaruhi persediaan barang dagang. Kemudian yang kedua, kalian memasukkannya ke dalam jurnal, yaitu jurnal penjualan. Karena ini penjualan secara kredit, maka pasangannya adalah jurnal penjualan. Kemudian yang ketiga, kalian masukkannya ke dalam buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable. Kenapa masuk ke account receivable? Kan karena ini penjualan secara kredit, maka akan memunculkan akun piutang dagang. Otomatis saldo piutang dagang itu akan bertambah itu. Oke, yang pertama kita masukkan dulu ke dalam kartu persediaan. Di sini saya sudah menyediakan kartu persediaannya, dan sebelum kita menginputnya, pastikan dulu saldo awal persediaan kalian harus sudah diinput ke sini. Di sini belum diinput, kita masukkan dulu saldo awal persediaan barang dagang. Dari mana saldo awal persediaan barang dagang diperolehnya? Dari data perusahaan yang ada di soal. Nah, di sini itu ada persediaan barang dagang untuk SP, Papilion, dan Dell. Untuk SP jumlah unitnya adalah 20 unit barangnya, kemudian untuk Dell adalah 16 unit. Kita masukkan tanggal 1 saja, kemudian nomor evidence dikosongkan saja, kemudian description-nya kalian isi balance. Karena ini saldo awal ya, atau saldo. Kemudian kita masukkan ini, karena ini berasal dari saldo awal, kita tidak usah masuk di in, out, tapi masukannya langsung aja di balance. Itu senilai 20 unit dikali price-nya itu adalah 16 juta. Maka totalnya tinggal kita kalikan saja, 20 unit dikali dengan 16 juta, hasilnya adalah 320 juta rupiah. Itu untuk yang SP. Sekalian saja kita masukkan yang Dell juga, yaitu saldonya tanggal 1, per-evidence kosongkan, description-nya kita isi dengan balance, kemudian unitnya, in out-nya tidak usah diisi karena ini dari saldo awal. Kita masuk ke balance saja langsung, yaitu 16 unit dikali dengan 12.500.000. Maka hasilnya adalah tinggal kita kalikan 16 dikali 12.500.000, itu hasilnya adalah 200 juta rupiah. Itu saldonya. Nah, tadi kita lihat di soal ya. Di soal itu untuk SP terjual 9 unit dan untuk Dell terjual 7 unit. Nah, kita masukkan di SP dulu di atas. Oke. Kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 6 Desember. Nomor evidence-nya kita isi yang ada di sini, yaitu F12-1. Kemudian keterangannya, karena ini dari penjualan barang secara kredit, maka sales saja.
Kemudian unitnya, kalau penjualan, kalau in itu berarti masuk, barang masuk, kalau out itu berarti barang keluar. Nah, kita simpan saja di out, karena ini barangnya kan keluar, yaitu 9 unit dikali price-nya adalah senilai. Dari mana nominal price-nya? Bukan yang dari sini, awas ya. Tapi kalian ambilnya dari sini, yaitu harga pokoknya, itu senilai 16 juta rupiah. Kemudian totalnya tinggal kita kalikan saja, 9 dikali 16 juta rupiah, hasilnya adalah 144 juta rupiah. Kemudian di saldonya kita lihat di saldo 20 unit, lalu kita keluarkan 9 unit, maka berarti sisa tinggal 11 unit dikali dengan harga yang ada di situ, yaitu 16 juta. Maka hasilnya adalah 11 dikali 16 juta, hasilnya adalah 176 juta. Itu untuk yang SP. Kita masukkan ke yang kedua, yaitu yang Del ya. Yang Del tadi tanggalnya sama, tanggal 6. Kemudian di nomor buktinya adalah F12-1. Kemudian di sini keterangannya adalah sales, masuknya sama di out ya, dimasukkannya di out karena ini adalah pengeluaran barang, jadi out senilai sejumlah 7 unit. Kemudian price-nya, harganya, yaitu kita ambil dari harga yang ada di saldo ini, itu 12.500.000 rupiah. Kemudian totalnya kita kalikan 7 dikali 12.500.000 rupiah, hasilnya adalah 87.500.000 rupiah. Nah, saldonya bagaimana? Otomatis saldonya juga akan terpengaruh ya. Yang pertama di sini kita saldo 16 unit, kemudian dijual 7 unit atau dikeluarkan 7 unit, maka otomatis sisanya tinggal 9 unit dikali 12.500.000 rupiah. Hasilnya adalah 9 dikali 12.500, hasilnya adalah 112.500.000 rupiah. Itu langkah yang pertama. Jadi masukkan ke inventory card atau kartu persediaan. Kemudian yang kedua, kita baru masukkan ke dalam jurnal penjualan atau sales journal. Nah, sebelum kita masukkan ke jurnal penjualan, yang mana sih yang harus kita lihat di inventory card ini? Yang akan kita butuhkan di sini adalah ini, yaitu total cost of goods sold atau harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualannya untuk SP itu senilai 144 juta rupiah, sedangkan untuk Del itu ada senilai 87.500.000 rupiah. Nah, kita tinggal tambahkan saja. Misalnya di sini saya tambahkan sama dengan 144 juta rupiah ditambah dengan 87.500.000 rupiah, hasilnya adalah 231.500.000 rupiah. Nah, nominal yang ini yang nanti akan kita masukkan ke dalam cost of goods sold dan merchandise inventory. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk sekarang ke sales journal. Kita isi tanggalnya sesuai tanggal yang tadi, yaitu tanggal 6 Desember. Kemudian nomor buktinya F12-1. Kemudian deskripsinya atau keterangannya kita isikan nama perusahaannya saja, yaitu Damai Elektronik. Elektronik, nomor referensi kita kosongkan dulu. Nah, akun receivable yang mana? Akun receivable itu adalah nilai nominal. Nah, kita lihat dulu nih ya, kita bahas dulu. Yang di sini 9 unit, harga jualnya 18 juta, totalnya 182 juta. Kemudian 7 unit Del di price-nya 14 juta, maka totalnya ada 98 juta. Nah, ini 162 juta ditambah 98 juta, hasilnya kan 260 juta. Nah, 260 juta ini merupakan sales atau penjualannya. Jadi penjualannya itu senilai 260 juta rupiah. Kemudian ada PPN outcome, karena ini penjualan ya. PPN outcome-nya 10% dari total harga, yaitu di sini untuk HP itu 16.200.000 rupiah. Dari mana 16.200.000 rupiah? Ya 10% dikali 162 juta. Kemudian untuk yang Del itu 9.800.000 rupiah. Dari mana? Dari 10% dikali 98 juta, hasilnya adalah 9.800.000 rupiah. Maka total PPN-nya adalah 26 juta rupiah. Kemudian jumlah akhir itu adalah senilai 286 juta rupiah. Nah, kita analisis. Ini adalah sales.
Yang 260 juta ini adalah sales atau penjualannya. Kemudian di sini PPN outcome-nya senilai 26 juta. Dan yang jumlah ini merupakan account receivable atau piutang dagang. Oke. Nah, karena ini penjualan secara kredit, maka ini piutang posisinya adalah di debit. Jadi piutang bertambah di debit senilai 286 juta. Kemudian nanti yang ini dua, sales dan PPN outcome, ini posisinya di sebelah kredit. Oke, kita tinggal masukkan. Tadi account receivable-nya ada 286 juta. Nah, cost of goods sold dari mana? Dari yang tadi, yaitu dari inventory card, yaitu senilai 231.500.000 rupiah. Kita tinggal masukkan senilai 231.500.000 rupiah. Nah, salesnya dari mana? Dari yang ini. Sales di sebelah kredit senilai 260 juta rupiah. Kita masukkan 260 juta rupiah. Kemudian yang berikutnya adalah PPN outcome. PPN outcome-nya senilai 26 juta rupiah di sebelah kredit ya. Dan merchandise inventory nominalnya samakan dengan yang namanya cost of goods sold, yaitu 231.500.000 rupiah di sebelah kredit. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk dokumen nomor 5 ini, faktur penjualan ini kalian harus menginputnya ke dalam, ini baru 2 ya, ke dalam 3 nanti. Ke dalam 3, yang pertama itu tadi inventory card, kemudian sales journal, dan yang ketiganya itu kita masukkan ke dalam subsidiary ledger account receivable. Nah, ke sini. Di sini kita lihat belum dimasukkan saldo awalnya, kita masukkan dulu saldo awal untuk damai elektronik. Kita lihat di sini, kita kasih keterangan balance, masukkan langsung di saldo awal. Kita lihat nominalnya dari soal, berapakah saldo awal untuk damai elektronik. Damai elektronik saldo awal piutangnya adalah 28.600.000 rupiah. Berarti kita masukkan 28.600.000. Oke, dan yang kedua kita masukkan dari yang tadi, yaitu dari SJ atau sales journal. Kita lihat di sini account receivable-nya di debit 286 juta. Kita masukkan di subsidiary ledger-nya, yaitu tanggal 6. Terangannya adalah sales. Diambilnya dari SJ 1 atau sales journal halaman 1 dengan nominalnya sama dengan, kita lihat di SJ itu 286 juta. Maka debit dengan debit ditambah, otomatis jumlahnya itu sama dengan 314.600.000 rupiah. 314.600.000 rupiah. Oke, nah itu tahapan untuk kalian mengerjakan dokumen transaksi nomor 5. Yaitu transaksi faktur penjualan. Oke. Nah, jadi faktur penjualan itu nanti jurnalnya bagaimana? Jurnalnya dari sini kita bisa lihat bahwa account receivable ini akan didebit, kemudian sales di kredit, PPN outcome di kredit, kemudian ada tambahan akun baru yaitu cost of goods sold dan merchandise inventory, di mana cost of goods sold-nya di debit, dari mana datanya, yaitu dari inventory card, kemudian merchandise inventory di sebelah kredit juga sama dari inventory card senilai yang sama. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 5. Kita lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 6. Di sini di dokumen transaksi nomor 6 itu ada bukti pengeluaran kas. Nah, udah jelas bahwa yang namanya bukti pengeluaran kas berarti ini merupakan bukti terjadinya transaksi pengeluaran uang perusahaan. Nah, ketika kalian melihat bukti pengeluaran kas, maka kas keluar. Kas keluar posisinya kan di sebelah kredit ya, udah otomatis bahwa nanti cash in bank-nya ini akan ada di sebelah kredit. Lalu yang di debitnya apa? Yang di debitnya kita lihat di keterangan. Di sini di keterangannya adalah pelunasan faktur. Nah, berarti kalau ini pelunasan faktur, otomatis transaksi pengeluaran kas ini dari pembayaran
utang dagang, atau sebelumnya terjadi transaksi pembelian barang secara kredit sehingga muncul utang dagang. Maka otomatis jurnalnya itu nanti akan, yang pertama utang dagang akan berkurang di sebelah debit, atau account payable berkurang di sebelah debit, kemudian di kreditnya kas akan berkurang senilai Rp28.600.000 di sebelah kredit. Jadi account payable di debit berkurang dan cash in bank di kredit berkurang. Oke, kita analisis masuknya kemana ini. Nah, kalau kita lihat dari bukti pengeluaran kas, tadi sudah dibahas sebelumnya bahwa bukti pengeluaran kas nanti masuknya ke dalam jurnal pengeluaran kas atau ke dalam cash payment journal. Nah, ke sini ya. Kemudian yang berikutnya, selain ke cash payment journal, karena ini ada kaitannya dengan akun utang dagang, nah, otomatis nanti kalian harus menginputnya juga ke dalam subsidiary ledger account payable atau buku besar pembantu utang dagang. Oke, kita sekarang masukkan ke cash payment journal dulu tanggal 6. Kemudian nomor buktinya BKK 12-2. Kemudian untuk keterangannya adalah kita isi nama perusahaan saja untuk mempermudah, PT Mabiru. Kemudian referensi tiket dikosongkan dulu. Nah, account payable-nya akan berkurang di sebelah debit senilai Rp28.600.000 yang ada di soal ya. Kemudian karena tidak ada potongan berarti kita tidak usah masukkan, dan cash in bank-nya juga akan berkurang senilai yang sama, yaitu senilai Rp28.600.000. Itu yang pertama. Tahapan pertama sudah kita masukkan ke cash payment journal, kemudian kita masukkan ke tahap yang kedua, yaitu masukkan ke subsidiary ledger account payable. Nah, di sini kita lihat di PT Mabiru ini dia saldo awalnya belum diinput, berarti kita input dulu tuh saldo awal utang dagangnya. Kita masukkan balance, kemudian nomor referensi kita V aja ya, karena ini dari saldo awal, kita masukkan di balance saja langsung. Kemudian kita lihat di soal berapakah saldo untuk utang dagang kepada PT Mabiru. Kita lihat di sini utang dagang kepada PT Mabiru itu nilainya adalah Rp28.600.000. Berarti kita masukkan di sebelah kredit karena ini adalah utang ya. Otomatis kita masukkan di sebelah kredit senilai Rp28.600.000. Oke, kita lihat lagi di sini ya, di cash payment journal. Kita lihat tanggal 6 ada pelunasan Rp28.600.000 nih. Yang jadi patokannya adalah account payable ya. Kita masukkan ke subsidiary ledger account payable tanggal 6. Keterangannya adalah payment atau pembayaran ya. Payment dari ambil dari jurnal CPJ atau jurnal pengeluaran kas CPJ 1. Nah, utang berkurang di sebelah debit senilai tadi kita lihat di cash payment journalnya yaitu senilai Rp28.600.000. Maka otomatis kredit dengan debit itu pasti kurangi, maka saldonya menjadi 0 ya untuk PT Mabiru ini gitu. Ini dokumen transaksi nomor 6. Oke, kita tarik kesimpulan untuk transaksi dokumen nomor 6. Nah, untuk transaksi nomor 6 ini pelunasan faktur ini 2 langkah yang harus kalian lalui ya. Tahapan yang pertama kalian masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas, kemudian tahap yang kedua kalian masukkan ke subsidiary ledger account payable atau buku besar pembantu utang dagang. Oke, demikian untuk transaksi nomor 6. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya.